Dia selalu mempermainkan perasaan kamu. Sebenarnya apa sih yang dia inginkan dari kamu? Kenapa dia itu selalu membuat kamu menangis, selalu membuat kamu sakit hati, selalu membuat kamu sedih, dan selalu membuat kamu penasaran? Yang dia mau dari kamu itu apa sebetulnya? Karena aku melihat di sini ya, jujur aja seseorang ini sebetulnya punya perasaan ya sama kamu ya. Dia memiliki perasaan terhadap kamu. Dia sayang sama kamu. Dia peduli sebetulnya sama kamu. Hanya saja seseorang ini memang belum dewasa dan masih pengen bebas gitu loh. Jadi seseorang ini semau-mau dia, seenak-enak dia, sikap dia terhadap kamu ini karena dianya belum dewasa dan juga belum bisa menjaga komitmen yang ada di hubungan kalian. Aku melihat di sini yang dia inginkan dari kamu tuh ya jujur aja sih kayak ya udah aku tuh mau jalan sama kamu asalkan kamu nurut. Kamu gak banyak neko-neko, kamu gak banyak nuntut, kamu gak cemburuan, gak banyak ngatur. Aku maunya itu sih. Mungkin aku akan jalan terus sama kamu ya, walaupun dia keinginannya seperti itu. Dia gak rela gitu ya kamu pergi meninggalkan dia gitu. Dia gak rela kamu pergi ninggalin dia. Bahkan dia pun bakalan marah ketika kamu menjalin atau berjalan dengan yang lain gitu ya. Jadi keinginan dia nih gak jelas gitu. Gue mau sama kamu tapi gue pengen bebas. Gue gak mau lo kekang. Gue gak mau gitu. Tapi lo harus nurut sama gue gitu. Perasaan dia sangat berubah-ubah ya. Perasaan dia berubah-ubah. Dan memang dia masih childish, belum dewasa ya. Ini orang juga punya energi yang mungkin sama kamu ini energinya juga terkoneksi. Kamu memiliki kesamaan ya. Mungkin kayak kamu pernah melakukan hal yang mungkin pernah dia lakukan atau sebaliknya. Kayak kamu tuh ngerasa gimana ya? Ada energi twin flame di sini, ada energi mirror. Kayak kamu tuh ngerasa bahwa kok aku tuh pernah, kok kamu ngelakuin apa? Aku dulu pernah deh ngelakuin ini deh, gitu ke orang lain gitu. Jadi perlakuan dia itu sama kamu kayak flashback ke diri kamu sendiri. Kok aku kayak pernah ya ngelakuin hal ini ya ke orang lain ya, perlakuan kamu itu gitu. Ya. Dan aku ngeliat di sini ada energi twin flame. Memang berat ya hubungan ini ya. Energi twin flame ini bisa menjadi partner hidup, partner kerja, twin flame pembelajaran, twin flame sebagai saudara, sahabat, kakak, adik, mama, papa, bisa seperti itu. Ya, aku melihat di sini antara kamu dan seseorang ini sebetulnya agak sulit ya, agak sulit karena banyak luka ya, banyak luka di hubungan ini. Terlalu berat ketika diperjuangkan, terlalu berat ketika dijalankan. Dijalanin sakit, diudahin nggak bisa ya seperti. Aku melihat di sini kamu capek banget ngadepin si dia ini ya, karena ini orang kan bertopeng banget ya. Kamu kayak bingung gak karu-karuan ya, kayak muka bingung, kayak ngelamun, bengong. Apa sih mau dia gitu loh. Nah kayak bingung ini mau sampai kapan kayak gini gitu loh. Ya kalau emang udah ya udahlah gitu. Kayak kamu tuh kayak dipermainkan dia gitu. Kamu kayak dimainin dia, dimainin perasaan kamu gitu ya. Ya, sementara di sini aku ngelihat dia kayak seneng aja sama yang lain gitu, boleh gitu mikirin yang lain, dia happy sama yang lain. Kayak sementara kamu tuh ya susah banget gitu untuk kayak mengikhlaskan sikap-sikap dia. Tapi kalau aku lihat dari semesta di sini kamu harus bisa mengikhlaskan sih. Karena percuma kalau kamu terlalu banyak nuntut di hubungan ini ke dia, ini akan membuat dia tuh semakin menjadi-jadi sih gitu. Justru dia akan semakin tidak jujur, semakin tidak terbuka terhadap kamu gitu. Sampai kapan sikap dia seperti ini terhadap kamu? Wow. Sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan, ya. Sampai dia puas, ya, seperti itu. Entah itu puas bersamamu atau mendapatkan sesuatu denganmu, atau setelah dia mendapatkan kepuasan di luar atau mendapatkan sesuatu di luar. Nah itu baru dia kayak
Itu. Nah, ngomong-ngomong soal mendapatkan ini kan bisa hal baik, hal buruk ya, kayak gitu ya. Dan juga aku melihat di sini kamu bertahan di sini ya. Gak salah sih kamu mempertahankan hubungan ini, karena aku melihat mengingat kamu banyak kenangan bersamanya, hal-hal baik. Kamu pernah kok merasa bahagia sama dia. Kamu pernah kok merasakan kasih sayangnya dia terhadap kamu gitu loh. Dan ini yang membuat kamu kayak mempertahankan juga, dan membuat kamu kayak berat juga untuk ninggalin hubungan ini. Walaupun di sini kamu kayak lelah dan sakit dan lelah banget sih ngejalin hubungan ini, tapi banyak dari kalian yang memang masih bertahan. Dan aku bilang gak apa-apa, bertahan saja. Tapi di saat kamu bertahan, jangan fokus mempertahankan itu. Tapi di saat kamu bertahan di hubungan ini, cobalah kamu mencari kesibukan, hal-hal yang positif dalam hidup kamu. Begitu sayang. Jadi supaya kamu gak lelah dan gak capek ketika mempertahankan hubungan ini gitu ya. Seperti itu. Ada kalanya kamu itu istirahat sayang. Ada kalanya kamu istirahat. Capek sih nunggu doang ya. Capek banget kalau menunggu sesuatu yang belum tahu kapan ini sampai berakhir, kapan ini gitu loh. Nah, kenapa aku bilang suruh kamu tadi untuk mencari kesibukan, hal yang positif, dan gak fokus dalam menunggu, dan gak fokus dalam hal bertahan supaya gak lelah. Ya ini jawabannya, supaya kamu gak terlalu merasakan lelah saat kamu proses dalam menunggu sesuatu atau menunggu seseorang. Ketika kamu menginginkan suatu hasil dari apa yang kamu tunggu, jangan fokus pada hasilnya. Jangan fokus pada menunggunya. Jangan fokus apa yang dari hasilnya itu, tapi fokuslah mencari cara supaya kamu gak lelah saat menunggu itu, saat menjalani prosesnya itu. Carilah cara supaya hasilnya tuh supaya cepat dapat kamu rasakan gitu ya. Salah satunya adalah kamu jangan terlalu memikirkan hasilnya. Jangan terlalu fokus pada menunggunya kamu ya. Tapi fokuslah pada prosesnya kamu. Carilah cara yang membuat kamu itu gak jadi lelah dan gak jadi capek perasaan kamu. Udah capek pikiran, capek perasaan, pula pun capek fisik. Jangan sampai. Dan di sini ya, orang yang kamu tunggu, mungkin orang yang kamu harapkan, mungkin ya, aku melihat di sini banyak luka ya dari kalian, luka yang kamu rasakan di dalam hati kamu. Aku melihat di sini meskipun banyaknya luka yang kamu rasakan, tapi ada sedikit beberapa lah ya. Kamu mendoakan dia yang baik masih itu. Walaupun sakit banget hati kamu, kayak kecewa banget, tapi kamu masih ada kayak doa untuk berharap dia berubah, dan juga ada juga mendoakan dia yang baik. Aku salut sama kamu kalau kamu masih mau mendoakan yang baik. Dan juga di sini aku melihat, wow, lepaskan sesuatu yang memang sudah tidak layak, seperti kayak luka batinmu, kekecewaanmu, rasa ketakutanmu, itu lepaskan. Ketika kamu melepaskan rasa ketakutanmu, melepaskan rasa kecewamu, aku melihat di sini ya, ada sesuatu hal yang bakalan kamu dapatkan. Nah itu, seperti itu ya. Kayak gitu sih sayang ya. Ketika kita mau melepaskan ya, kita pasti akan mendapatkan gitu ya. Sama kayak kita beramal, kalau kita mau melepaskan ya kita akan dapat ya. Dapatnya walaupun gak sama tapi dapat gitu loh ya, dapat yang lebih baik gitu ya. Oke, semoga kamu sehat ya, dan bijak dalam mengambil sebuah keputusan di kehidupan kamu. Jangan gerusa-gerusu ya. Kalau yang kamu pengen persoalan terawangin, silakan WhatsApp, chat WhatsApp, jangan telepon, karena telepon nomornya nggak saya pegang ya. Saya pegang chat WhatsAppnya. Oke, seperti itu. Jadi nggak usah telepon ke provider ya, karena bukan saya yang pegang. Oke, chat di WhatsApp aja.
Assalamualaikum.